Bab 2941. Pria berjubah hitam itu bertanya, kalian berdua tiba di Prosper City sendirian. Jack segera mengerti apa yang dipikirkan pria berjubah hitam itu. Lagi pula, mereka harus lulus ujian kota tingkat 8 untuk tiba di kota sejahtera. Sebelum itu, mereka harus melewati kota tingkat 9. Tidak mungkin bagi para alkemis untuk mencapai tempat ini sendirian. Mereka harus memiliki prajurit yang kuat yang melindungi mereka. Mereka berdua juga hanya mencapai tempat ini berkat perlindungan orang lain. Jack terbatuk sebelum menemukan alasan, kami berpisah dari yang lain setelah keluar dari kota tingkat 8. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, jadi itulah yang terjadi. Tidak heran kamu tidak tahu apa-apa. Beritanya sudah keluar. Selama kamu bukan pejuang pengembara, kamu seharusnya sudah menerima berita itu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu mengukurnya dengan lebih curiga. Jack mulai sedikit bingung pada saat itu karena Aaron sama sekali tidak mencurigakan seperti pria berjubah hitam itu. Dia merasa seperti pria berjubah hitam itu hanya banyak bicara, tetapi gagal mencapai poin yang sebenarnya. Aaron memutuskan untuk menjawab pertanyaan Jack, setiap prajurit atau alkemis klan akan mendapatkan pemberitahuan susunan transfer suara dari sesama murid mereka, meminta semua alkemis untuk pergi ke kota sejahtera. Jack mengerutkan kening, merasa sedikit jengkel. Sebagai seorang alkemis dari Phoenix Valley, mereka semua memiliki tanda pengenal. Token itu tidak hanya dapat melacak poin prestasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer informasi pada saat-saat penting. Namun, token itu telah kehilangan efeknya sejak mereka memasuki dunia berputar. Tidak ada informasi yang dikirim sama sekali. Setelah mendengar itu, sebuah pikiran melintas di benak Jack. Sepertinya lembah Phoenix sudah menyerah pada Jack. Terlepas dari apa alasannya, mereka tidak menganggap Jack sebagai bagian dari mereka. Dengan pemikiran itu, Jack merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia tidak berencana untuk tinggal di lembah Phoenix selama itu, dia juga tidak menyangka bahwa lembah Phoenix akan mengkhianatinya. Dia bahkan sangat membantu Phoenix Valley, tetapi Phoenix Valley tidak pernah menghabiskan apapun untuk mengasuh Jack. Kristal roh yang Jack dapatkan di lembah Phoenix semuanya diperoleh oleh Jack sendiri. Setelah memasuki dunia yang berputar, Jack menemukan banyak rahasia. Sebagian besar rahasia itu melibatkan lembah Phoenix. Meskipun Jack kecewa karena Phoenix Valley telah menyembunyikan begitu banyak untuknya, dia akan tetap membantu mereka jika mereka dalam kesulitan. Jack benar-benar membuang pikiran itu pada saat itu, dia akan memutuskan semua hubungan dengan Phoenix Valley. Rudy jelas melihat ekspresi gelap di wajah Jack dan mencoba menebak apa yang dia pikirkan. Lagi pula, token identitas Rudy juga tidak berfungsi sama sekali. Aaron cukup riang dan tidak memperhatikan suasana hati Jack sama sekali saat dia melanjutkan, sudah 5 hingga 6 hari. Semua alkemis yang seharusnya ada di sini sudah tiba. Bagaimanapun, acara ini menyangkut distribusi sumber daya. Semua orang melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak luar biasa. Mereka hanya mendapat satu harta perunggu dan harta hitam. Bab 2942. Dibandingkan dengan dua dunia lain, benua Hestia terlalu buruk. Ini adalah kelompok ketujuh hari ini. Jika Anda ingin mengambil bagian, hanya ada 5 tempat yang tersisa. Suasana hati bukan yang terbaik saat ini. 6 kelompok sebelumnya memiliki tampil buruk. Mereka tidak hanya kalah buruk, tetapi mereka juga diejek oleh para alkemis dari dunia lain juga. Para alkemis di pihak kita juga tidak memperlakukan kontestan dengan baik. Semua orang merasa mereka tidak baik cukup, dan tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika mereka bergabung, jadi mereka semua menjadi pengecut. Tidak ada yang mau berpartisipasi. Petik 2. Jack bingung saat mendengarkan. Dia bertanya dengan ragu, benua mana yang kita lawan? Apa itu harta perunggu dan hitam? Aaron menepuk dahinya, aku lupa bahwa kamu baru saja tiba di sini dan tidak tahu apa-apa. Terserah, kamu seharusnya berencana masuk juga, kan? Jika itu masalahnya, mari kita bicara sambil berjalan. Setelah itu, Aaron memberi isyarat kepada pria berjubah hitam yang mengatakan bahwa dia pasti akan berpartisipasi. Pria berjubah hitam itu sedikit panik tetapi mengerti bahwa dia sudah mengatakan semua yang dia bisa. Aaron adalah seseorang yang tidak akan menarik kembali keputusannya. Kecuali dia sendiri tidak ingin berpartisipasi,
tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergabung. Dia menghela nafas tanpa daya, mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Aaron berjalan di depan sementara Jack dan Rudy mengikutinya. Mereka berbicara sambil berjalan, dan Jack juga memperhatikan para alkemis lain di sekitar lorong itu. Beberapa alkemis itu datang dari pusat kota, sementara beberapa dari mereka baru saja tiba. Tak satu pun dari mereka tampak dalam suasana hati yang baik, dan mereka semua berbicara satu sama lain. Diskusi-diskusi itu jatuh ke telinga Jack. Wajah kuda Rudess Green menatap alkemis lain seperti dia melihat omong kosong. Saya menolak untuk masuk dan menderita. Dengan keterampilan saya yang sedikit, saya hanya berhasil lulus tes masuk. Saya hanya berhasil menyelesaikan 31 rune pil. Petik 2. Aku juga tidak ingin pergi. Suasana di dalam terlalu berat. Para alkemis dari benua rawa putih semuanya sangat gila. Mereka jauh lebih lemah daripada para alkemis dari benua kekacauan, tetapi mereka bertindak begitu menyenangkan dengan diri mereka sendiri saja karena mereka lebih baik dari kita. Mereka terus menyusahkan kita. Kita tidak bisa menyentuh Heaven Array itu, dan hanya bisa melihat gambar yang sengaja mereka kirimkan. Kita bahkan tidak bisa mengejek mereka kembali dan harus menderita karenanya. Siapa di antara mereka yang berada di tengah yang bukan yang teratas dari pasukannya masing-masing? Mereka semua adalah master yang luar biasa, tapi wajah mereka sudah pucat karena marah karena diejek oleh para alkemis benua rawa putih. Mereka akan meledak di setiap saat. Satu-satunya cara bagi mereka untuk melampiaskan adalah pada kita karakter yang tidak penting. Kita juga tidak akan berani melawan mereka secara langsung, dan kita dipaksa untuk hanya menundukkan kepala dan menerimanya. Aku tidak ingin dimarahi, tanpa alasan, jadi aku terpaksa bersembunyi di sini. Jack pernah mendengar nama Rudess sebelumnya karena dia terlalu terkenal. Nama Jack mungkin akan tersebar juga karena hanya 3 orang yang mendapatkan token emas sebelumnya. Salah satunya adalah Rudess dari Pavilion Scarlet. Pavilion Scarlet adalah satu-satunya klan kelas 9 di Provinsi Tengah. Itu adalah klan terkuat di seluruh Provinsi Tengah dan bahkan benua Hestia. Itu adalah keberadaan yang tak tergoyahkan. Tidak mengherankan jika dia berhasil mendapatkan token emas. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis dari klan kelas 9. Jika dia tidak baik, maka alkemis lainnya semua akan menjadi sampah. Lorong melingkar itu sangat panjang. Aaron tidak pernah berhenti berbicara. Bukan hanya tentang aturan, dia juga berbicara lebih banyak. Rudy sangat cocok dengan Aaron, dan mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Bab 2943. Jack terlalu pendiam, tapi Aaron tampaknya tidak keberatan. Hanya dengan mendengarkan percakapan mereka, Jack perlahan mengerti. Berbagai aturan setelah memasuki kota terdalam membuat dunia berputar semakin menarik. Kota bagian dalam sebenarnya adalah istana yang sangat besar. Sudah ada lebih dari 10.000 alkemis berkumpul di sana. Pusat kota terdalam memiliki barisan besar yang panjangnya sekitar 100 kaki. Arai itu disebut Arai Surga. Itu adalah susunan kuno yang telah hilang dari benua Hestia. Para alkemis berkumpul di pusat kota semua duduk di sekitar barisan. Aaron mengangkat alisnya dan berkata, yang duduk di lingkaran terdalam adalah para alkemis dengan latar belakang yang luar biasa dan keterampilan yang luar biasa. Yang di tengah adalah Rudess dari Pavilion Scarlet. Yang tepat di depannya adalah Mitchell Turner dari Lembah Phoenix. Keduanya dikatakan memiliki tingkat keterampilan yang sama. Sebelum memasuki turnamen ini, nama mereka selalu muncul bersebelahan. Mereka adalah contoh teladan bagi semua alkemis muda, bahkan para alkemis yang satu generasi lebih tua memperlakukan mereka dengan hormat juga. Namun, setelah turnamen ini, nama Rudess akan dicantumkan di belakang nama Mitchell. Jack mengangguk sebelum bertanya, apakah Rudess mendapatkan harta perunggu sementara Mitchell mendapat harta hitam? Mata Aaron berbinar saat dia mengangguk dengan penuh semangat, kamu sangat pintar. Jack menghela napas tak berdaya, merasa jauh lebih baik tentang Aaron. Terutama, Aaron tampak sedikit bodoh ketika berbicara dan melakukan sesuatu secara umum. Bahkan jika berinteraksi dengan orang seperti dia akan membutuhkan sedikit usaha, dia tetap tidak perlu khawatir dikhianati. Itu membuat Jack sedikit rileks. Mereka bertiga berbicara sambil berjalan ke depan. Dalam 15 menit, mereka akhirnya memasuki pusat kota. Seperti yang dikatakan Aaron, seluruh kota terdalam pada dasarnya adalah istana besar.
Jack mendongak dan melihat bahwa langit-langit telah diukir dengan berbagai binatang. Ada pilar yang tak terhitung jumlahnya di istana bagian dalam. Melihat ke dalam, sekelompok besar alkemis berkumpul di depan. Setidaknya ada 10.000 dari mereka. Jack mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak suka pergi ke tempat ramai. Setiap kali dia melakukannya, dia tidak merasa seperti dirinya sendiri. Namun, dia harus masuk bahkan jika dia tidak menyukainya. Setidaknya ada 10.000 orang di dalam. Setelah dia masuk, dia menyadari bahwa itu sama sekali tidak ramai. Semua orang mengeluarkan tikar dari ruang penyimpanan mereka dan meletakkannya di lantai, duduk. Mereka yang lebih ramah satu sama lain akan duduk lebih dekat, sementara mereka yang tidak ramah akan duduk lebih jauh. Jack memandang semua orang, dan memperhatikan bahwa semua ekspresi mereka sangat serius. Dia melihat ke posisi paling tengah. Setelah perkenalan Aaron, Jack melihat para pemimpin, yaitu Rudess dari Paviliun Scarlet dan Mitchell dari Lembah Phoenix. Keduanya duduk saling berhadapan di tengah barisan. Wajah mereka sangat gelap, seolah-olah ayah mereka baru saja meninggal. Seperti biasa, Jack tidak menginginkan keributan yang tidak perlu, dan duduk di sudut. Aaron telah berencana untuk duduk lebih jauh di dalam, tetapi Jack tidak mau. Aaron tidak mengenal orang lain, jadi dia duduk di tempat terpencil bersama Jack. Meskipun semua orang di sana tidak sekuat itu, masih mungkin untuk mendengar apa yang diucapkan dari jauh jika seseorang tidak dengan sengaja menurunkan suaranya. Bab 2944. Rudy berbisik ke telinga Jack, mengapa tempat ini terasa seperti pemakaman? Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia menatap semua orang, dan itu benar-benar terasa seperti pemakaman. Semua orang sangat cemberut dan sengsara. Mereka mengalami rasa sakit yang luar biasa. Aaron tersenyum ketika dia berbisik, saya tidak berpikir bahwa ini adalah pemakaman sama sekali. Rudy mengangkat alis dan berkata, lalu ada apa? Aaron terbatuk dan berkata dengan serius, sepertinya mereka semua makan seember sampah. Mereka bertiga tertawa kecil. Setelah beberapa saat, Aaron melanjutkan, saya pikir alasan mereka sangat menderita bukanlah karena dunia lain terlalu kuat atau mereka terlalu lemah, dan mereka menyeret benua Hestia ke bawah. Itu hanya karena mereka semua telah diteriaki oleh Rudess. Jack mengangkat alisnya, mereka diteriaki oleh Rudess. Apakah dia boleh melakukan itu? Bahkan dengan statusnya, pasti para alkemis di sini bukan alkemis biasa. Provinsi Tengah tidak dimiliki oleh Scarlet Pavilion. Wajah Jack bingung. Sejak dia datang ke Provinsi Tengah, dia mulai belajar tentang berbagai kekuatan. Meskipun Paviliun Scarlet adalah yang terkuat di Provinsi Tengah, klan lain juga tidak akan membiarkannya berbaring. Akhir-akhir ini, Umbrea King Pavilion telah berusaha menjadi klan kelas 9 kedua, membagi sumber daya Provinsi Tengah. The Umbrea King Pavilion sangat kuat. Biasanya, mereka hanya memperlakukan Paviliun Scarlet dengan hormat di permukaan. Jika Scarlet Pavilion benar-benar melewati batas, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka bahkan akan melawan. Klan kelas 8 lainnya mungkin tidak sebagus Paviliun Pembuka, tetapi mereka tetap tidak akan mengambil barang-barang dengan berbaring. Martabat sangat penting bagi mereka dari klan tingkat tinggi. Beberapa dari mereka menganggapnya lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Karena dia mengerti itu, Jack penasaran. Ketika dia melihat betapa seriusnya semua orang, bagaimana mereka bisa menganggap enteng dimarahi seperti itu. Aaron tahu apa yang membuat Jack bingung, dan menjelaskan kepada Jack, aku mengatakan ini sebelumnya, tetapi ini terjadi perlahan. Awalnya, Rudess tidak akan berteriak tidak peduli seberapa marahnya dia, tetapi dengan kekalahan terus-menerus, hasil kami sangat buruk bahwa para alkemis benua rawa putih terus mengejek mereka. Itulah mengapa Rudess meletus. Jack masih merasa itu sangat sulit dipercaya. Lagi pula, dia telah melihat betapa mereka menghargai martabat mereka, terutama mereka yang lebih terampil. Mereka semua sudah terbiasa dipuji. Selama mereka ditolak atau hal-hal terjadi dengan cara yang tidak mereka inginkan, mereka akan segera meledak. Mereka akan merasa seperti mereka menderita penghinaan terbesar. Rudy memikirkannya dan berkata, saya merasa dia mungkin baru saja mengatakan satu atau dua patah kata dan melampiaskan kekesalannya. Tentunya tidak seburuk itu. Saat dia mengatakan bahwa Rudess mulai berbicara.
Suaranya sangat muram. Sebaliknya, seluruh orangnya dalam suasana hati yang sangat berat. Dia menekan amarahnya, tetapi tangannya masih gemetar. Kelompok ketujuh. Masih ada 2 jam lagi. Hanya 5 orang yang mengambil token tantangan sekarang. Apakah ada orang lain? Tidak ada yang menjawab. Para alkemis yang duduk di depan mulai mundur dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Setelah hening beberapa saat, Rhodes tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak, apakah kalian semua hanya sampah? Jika Anda hanya menunggu, Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Saat dia mengatakan bahwa keheningan pecah. Bagaimanapun, ini melibatkan keuntungan pribadi mereka. Para alkemis di belakang mulai bergumam satu sama lain. Bab 2945. Tapi aturannya sangat jelas. Anda akan memilih hartanya terlebih dahulu, tetapi Anda hanya bisa memilih satu. Kita bisa memilih dari yang lain. Aturannya tidak bisa diabaikan. Kami ingin membantu, tapi kami skillnya terbatas. Itu benar. Jika kami cukup baik, kami secara alami bersedia untuk pergi, tetapi kami benar-benar tidak dapat melakukannya. Bukankah kami para alkemis yang lebih lemah bergabung dengan 6 kelompok sebelumnya juga? Hasil kami terlalu buruk, dan kami bahkan diejek oleh orang-orang itu dan benar-benar mempermalukan benua Hestia. Iya, benar. Kami hanya khawatir tentang penghinaan. Jika bukan karena itu, siapapun di antara kami akan bersedia berkontribusi. Rhodes hanya tertawa dingin mendengar kata-kata itu. Dia melihat orang-orang yang hanya tahu cara mengambil sumber daya. Ketika mereka diminta untuk membantu, mereka akan datang dengan berbagai alasan. Rhodes merasakan amarahnya mendidih. Dia berdiri tegak, dan matanya yang tajam menatap semua orang saat dia berteriak, kalian semua hanya sampah. Yang kamu inginkan hanyalah bagian dari sumber daya, tetapi kamu tidak mau melakukan apapun untuk itu sama sekali. Kamu, benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar menjijikkan. Aku merasa jijik karena aku berasal dari benua yang sama dengan kalian semua. Kata-kata itu sangat kasar, tapi meski begitu, tidak ada yang membalasnya. Mereka hanya bergumam dalam diam. Rudy tercengang melihat pemandangan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata Rhodes akan begitu kasar. Dia bahkan menyebut alkemis lain sebagai sampah yang tidak berkontribusi apa-apa, menyebut mereka menjijikkan. Rudy berkata sambil menjilat bibirnya, ya Tuhan, aku masih terlalu berpengalaman. Aku tidak percaya Rhodes benar-benar mengatakan semua itu. Aku bahkan tidak tahan untuk mendengarkan. Harun sangat tenang. Lagi pula, dia sudah mendengar semua itu sebelumnya. Dia pergi untuk berbicara dengan teman-temannya, dan Aaron perlahan mengerti apa yang ada dalam pikiran Rhodes. Aaron menjelaskan, yang lain tidak melawan. Karena itu semua adalah kebenaran. Bukankah aku sudah memberitahumu aturan kompetisi sebelumnya? Jack dan Rudy mengangguk pada saat yang sama, memikirkan aturan yang sudah diberitahukan kepada mereka. Mereka segera mengerti mengapa Rhodes seperti itu. Kompetisi ini sebenarnya sangat sederhana. 11 kelompok berkesempatan ambil bagian. Setiap kelompok akan terdiri dari 10 alkemis. Itu berarti bahwa setiap putaran akan memiliki 30 peserta. 30 alkemis semuanya akan diuji pada saat yang sama, dan mereka akan diberikan penempatan. Pertama-tama, seseorang akan mendapatkan harta emas, yang memiliki sumber daya terbaik. Tempat kedua akan mendapatkan harta perunggu, yang satu tingkat lebih rendah dari yang emas. Tempat ketiga akan mendapatkan harta hitam. Ketika Jack masuk, 6 kelompok sudah ambil bagian. Benua kekacauan adalah yang terkuat dan telah memperoleh 4 emas, 4 perunggu, dan 4 harta hitam. Tidak heran jika benua rawa putih menganggap benua Hestia tidak berharga. Itu karena benua rawa putih adalah dunia kelas 3 seperti benua Hestia, tetapi hasil antara kedua benua sangat berbeda. Benua Hestia bahkan belum mendapatkan satupun harta emas. Rhodes meneriaki semua orang dengan sangat kejam karena dia mendapatkan harta perunggu setelah merebut tempat kedua di kelompok kedua. Sementara itu, Mitchell dari Phoenix Valley mendapat tempat ketiga di grup ketiga. Setelah itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kedua harta itu telah diperoleh oleh Rhodes dan Mitchell, tetapi aturannya sudah ada. Meskipun mereka mendapatkan harta itu melalui kerja keras mereka sendiri, mereka masih harus membaginya dengan semua orang.
Bab 2946 tidak ada yang menanggapi amukan Rhodes, mungkin karena tidak ada yang berani. Lagi pula, dengan situasi seperti itu, tidak ada yang punya hak untuk berbicara kembali dengan Rhodes jika mereka menginginkan sumber daya. Bagaimanapun, jumlah hadiah terbesar telah diperoleh oleh Rhodes. Siapapun yang ingin membalas pada akhirnya menahan diri. Mereka tidak mau menyinggung Rhodes, dan toh tidak tahu harus berkata apa. Rhodes memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajahnya saat dia mengarahkan pandangan tajamnya ke semua orang di sana. Kelompok ketujuh akan segera dimulai. Jika tidak ada yang berpartisipasi, kami hanya akan mengirimkan 5 dari 10 kemungkinan, menjadi lelucon. Benua Rawa Putih sudah menganggap kita sebagai lelucon, dan menghina kita tanpa menahan diri. Jika kita bahkan tidak bisa mendapatkan jumlah orang yang tepat, bagaimana mereka akan melihat kita? Setelah Rhodes meneriaki mereka semua, responnya masih hanya diam. Pada saat itu, tidak ada yang berani melangkah. Jack tidak bisa menyalahkan Rhodes karena menjadi sangat marah. Rhodes tidak ingin dipandang rendah. Jika tidak ada cukup banyak orang untuk berpartisipasi, itu akan terlalu memalukan. Rhodes telah dihina oleh para alkemis benua Rawa Putih cukup banyak. Kali ini, mereka memiliki lebih banyak alasan untuk mengejek para alkemis dari benua Hestia. Rhodes hampir pingsan karena marah. Tangannya gemetar dan api terlihat di matanya. Jack mengerutkan kening, merasa seperti semua alkemis di sana melewati batas. Itu seperti yang dikatakan Rhodes. Semua orang berjuang untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi ketika tiba saatnya bagi mereka untuk benar-benar melakukan sesuatu, tidak ada yang benar-benar berani melangkah. Rudy mengerutkan kening sambil berkata dengan putus asa, grup ini benar-benar sesuatu yang lain. Apakah mereka benar-benar takut? Bukankah ini hanya sebuah turnamen? Ada begitu banyak alkemis di sini, mengapa mereka semua menolak? Mereka lebih suka dicaci maki oleh Rhodes, daripada melangkah dan berpartisipasi. Aaron menghela nafas mendengarnya. Dia berencana untuk naik. Dia telah berencana untuk berpartisipasi. Dia tidak tahu apa hasilnya, tetapi setidaknya, dia berani melangkah. Bahkan jika dia akan dipermalukan oleh benua Rawa Putih, itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Setelah Rudy menyuarakan pertanyaan itu, Jack hanya mengerutkan kening dan tidak menjawab. Rudy melihat Jack tidak menjawab, jadi Rudy menoleh ke arah Aaron. Saat dia melihat ke atas, dia melihat Aaron tiba-tiba berdiri. Aaron mengeluarkan sedikit batuk saat dia merapikan dirinya, berjalan tepat ke tengah. Kota bagian dalam cukup besar sehingga mereka tidak perlu memeras. Ada banyak ruang untuk bergerak. Aaron mengambil langkah besar menuju bagian depan arai surga. Pada saat itu, ada 5 susunan miniatur di susunan surga. Siapapun yang ingin berpartisipasi hanya perlu mengambil satu, dan itu akan dihitung sebagai pendaftaran untuk bersaing. Dia dengan tenang mengambil satu di depan semua alkemis itu. Arai kecil berwarna hijau dan memiliki cahaya hijau untuk itu. Itu tampak seperti permata hijau kuno dan memiliki beberapa rune di atasnya. Itu terlihat sangat bagus. Aaron meraih arai dan menghadapi Rhodes yang marah, berkata, aku akan ambil bagian. Jack mengira Rhodes akan memiliki ekspresi yang jauh lebih baik karena Aaron telah melangkah dan mengajukan diri sendiri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wajah Rhodes masih akan berkerut rapat. Dia memandang Aaron tanpa jejak kehangatan. Dia seperti sedang melihat sampah. Bab 2947. Tatapan menghina itu terlihat jelas bagi Jack meskipun ada jarak. Berbicara secara logis, Rhodes seharusnya senang bahwa seseorang ingin berpartisipasi. Lagi pula, dia telah meneriaki semua orang begitu lama, tetapi tidak ada yang mau menjadi sukarelawan. Tindakan Aaron bisa dianggap sebagai pemecah kesunyian. Paling tidak, mereka tidak akan ditertawakan oleh para alkemis benua Rawa Putih karena tidak memiliki cukup banyak orang. Aaron jelas merasakan jijik dan ejekan Rhodes juga. Itu menyebabkan Aaron merasa frustrasi dan bingung. Seolah-olah dia telah salah melakukan apa yang dia lakukan. Rhodes mendengus, dengan orang sepertimu. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Aaron. Apa yang dimaksud Rhodes dengan itu? Pada saat itu, semua alkemis memandang Aaron juga. Mereka memiliki ekspresi ejekan di wajah mereka juga. Bibir Aaron berkedut ketika dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa semua orang bisa ambil bagian? Karena tidak ada yang ambil bagian, bukan?
Jack merasa Aaron bersikap sangat masuk akal. Baik Jack maupun Aaron tahu bahwa Aaron tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan harta karun. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan harta karun hitam. Dia hanya melakukan ini agar para alkemis dari benua Hestia tidak akan dipermalukan sepenuhnya. Namun, Rhodes masih memiliki sikap yang sama, dan semua orang memandang Aaron dengan ejekan yang dalam. Rhodes dengan dingin mendengus saat matanya yang tajam mengukur Aaron, bahkan jika kamu hanya mengarang angka, kamu setidaknya harus memiliki keterampilan untuk melakukannya. Sampah sepertimu hanya akan menyeret benua Hestia ke bawah. Lebih baik jika kamu tidak melakukannya, bahkan pergi. Letakkan arai di tanganmu, kamu tidak punya hak untuk berpartisipasi. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Aaron. Dia sangat lugas, dan dia biasanya tidak pernah membiarkan satu atau dua kata ejekan menimpanya. Namun, Aaron benar-benar mulai panik pada saat itu. Dia memucat, merasa seperti sedang dibuat menjadi badut. Dia mulai ditertawakan, menurut orang ini siapa dia? Apakah dia benar-benar berpikir dia memenuhi syarat untuk membuat angka? Apakah dia pikir dia akan terlihat sangat bagus jika dia melangkah pada saat itu? Kenapa dia tidak melihat dirinya di cermin dulu? Bahkan jika kita tidak memiliki cukup banyak orang untuk berpartisipasi, itu masih lebih baik daripada membuang sampah yang sebenarnya. Dia mungkin merasa sangat senang dengan dirinya sendiri sekarang. Dia mungkin berpikir bahwa dia membantu Rhodes saat ini dan bahwa dia mungkin menjadi bagian dari kita. Mengapa dia tidak berpikir sejenak? Jika sampah seperti dia berani melangkah, mengapa kita tidak berpartisipasi? Orang itu jelas tidak tahu tempatnya. Pasti ada yang salah dengannya. Dia bahkan bukan alkemis kelas 7, tapi dia ingin ambil bagian. Dia hanya akan mempermalukan kita semua. Bibir Aaron mulai berubah menjadi ungu saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air es. Dia mengendus, merasa seperti dia benar-benar lelucon. Saat dia tercengang, Rhodes segera berteriak, "Kenapa kamu tidak meletakkannya?" Tersesat. Aaron bergidik ketika dia segera meletakkan susunan itu. Dia kemudian berbalik dan berlari kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Bab 2948. Ekspresi Jack menjadi gelap. Tidak heran tidak ada alkemis yang maju meskipun begitu banyak alkemis hadir. Itu sebenarnya karena persyaratan tinggi Rhodes. Rata-rata alkemis tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi. Aaron tampaknya telah kehilangan semua harapan pada saat itu. Dia telah dipermalukan oleh Rhodes seperti itu di depan begitu banyak alkemis. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bahkan jika dia sangat riang, dia masih memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Dia merasa seperti dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Dia merasa semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah lelucon belaka. Dia memiliki pandangan yang benar-benar putus asa di matanya saat dia mempercepat langkahnya. Dia takut dia akan mendengar ejekan di sekitarnya jika dia melambat. Namun, saat dia buru-buru berjalan ke depan, dia tiba-tiba merasakan lengannya dicengkeram. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Jack meraihnya dengan kerutan di wajah Jack. Jack menghela nafas dan menarik Aaron ke tempat dia berada. Setelah itu, Jack menekan lengan Aaron, menyuruh Aaron duduk kembali. Mereka sudah duduk di area yang sangat terpencil sejak awal, jadi mudah untuk menghindari tatapan orang lain. Rudy menatap Aaron dengan khawatir. Jack menghela nafas sambil menepuk lengan Aaron. Dia berbisik, "Kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak tahu mereka akan melakukan itu. Kamu hanya ingin melangkah pada waktu yang tepat dan berjuang untuk benua Hestia." Rudy buru-buru berkata, "Mereka benar-benar berlebihan. Mereka hanya sekelompok anjing yang memandang rendah orang lain. Jika Anda tahu mereka akan bertindak seperti itu, Anda tidak akan pernah mau membantu mereka." Kemarahan Rudy terhadap Rhodes sudah mencapai puncaknya. Dia merasa Rhodes telah melewati batas terlalu banyak. Bahkan jika Aaron tidak cukup baik untuk berpartisipasi, tidak perlu membuat segalanya menjadi begitu buruk. Meski Rudy baru mengenal Aaron untuk waktu yang singkat, Rudy sudah menganggap Aaron sebagai teman. Dia sangat menyukai kepribadian Aaron. Mata Aaron benar-benar merah, dan tubuhnya masih gemetar. Dia seperti kelinci yang ketakutan dan terlihat sangat menyedihkan. Rudy semakin marah melihatnya. "Rhodes itu, aku masih agak bersimpati padanya sebelumnya, tapi aku tidak percaya dia benar-benar seperti ini."
Aaron menghela nafas dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, aku memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Aku benar-benar berharap dia akan mengejekku seperti itu. Seorang alkemis di level Rhodes tidak akan menganggap kita sebagai sesuatu yang berharga sama sekali. Selama kita melakukan kesalahan, atau melakukan apapun yang dia tidak suka, dia akan mulai mengejek kita. Jack mengerutkan kening sambil menatap Rhodes. Rhodes masih memiliki ekspresi masam di wajahnya saat dia memandang semua alkemis di sekitarnya dengan jijik. Dia masih merasa frustrasi karena kurangnya alkemis kuat yang berpartisipasi. Jack menghela nafas sambil berbisik, kamu tidak melakukan kesalahan. Setiap alkemis berhak untuk mengambil bagian dalam turnamen. Jika ada batasan, itu akan tertulis dalam aturan. Namun, Kota Sejahtera tidak memiliki aturan seperti itu. Rhodes hanya melakukan hal-hal sesukanya, tidak mempertimbangkan orang lain. Aaron menggelengkan kepalanya, agak menerima nasibnya, aku hanya tidak memikirkan semuanya. Semua alkemis sepertiku yang dibesarkan oleh prajurit pengembara tidak berhak mewakili benua Hestia dalam hal seperti ini. Jack mengerutkan kening, ingin menghibur Aaron, tetapi Aaron memotongnya, terima kasih keduanya. Aku tahu kalian berdua mencoba memperjuangkanku, tapi aku sudah memikirkan semuanya. Aku hanya tidak tahu tempatku sebelumnya. Petik 2. Bab 2949. Rudy menghela napas. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia menelan kata-katanya. Sebenarnya, pikiran Aaron tidak sepenuhnya tidak masuk akal, tapi Aaron tidak melakukan semua itu untuk pamer. Dia ingin membantu Rhodes dan tidak memikirkan hal lain. Pada saat itu, Rhodes dapat terdengar lagi, biarkan saya memperingatkan kalian semua. Jika Anda mencoba mundur lagi, saya tidak akan begitu baik kepada Anda ketika sumber daya didistribusikan. Anda tidak mendapatkan apapun secara gratis. Petik 2. Rudy memutar bola matanya, berbisik, apa yang orang ini inginkan. Dia tidak ingin ada orang yang maju dan bersikeras membuat para pengecut itu bersaing. Dengan amarahnya, siapapun yang melangkah mungkin tidak akan memenuhi standarnya. Rhodes akan melakukannya, hanya mencaci mereka tanpa menahan apapun. Jika ini terus berlanjut, bahkan alkemis dengan keterampilan yang cukup tidak akan mau melangkah. Mereka hanya akan dikutuk dan dihina. Jack bisa mengerti apa yang semua orang rasakan. Bukannya semua orang senang diteriaki, tapi temperamen Rhodes terlalu aneh. Dia mungkin sudah terlalu terbiasa dimanjakan. Dia merasa seperti dia di atas semua orang, dan bahwa semua yang dia lakukan adalah benar. Jika ada yang tidak memenuhi standarnya, mereka akan dicaci maki. Seolah-olah itu benar-benar layak. Jack mendengus ketika ekspresi jijik ada di wajahnya, dia berbalik untuk melihat Aaron, bantu aku dengan pertanyaan ini. Apakah harta itu didistribusikan secara merata tidak peduli apa yang kamu dapatkan? Aaron menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk, saya tidak tahu bagaimana saya harus menggambarkannya, tetapi itu bukan distribusi yang merata. Mereka yang mendapatkan harta dapat memilih yang terbaik terlebih dahulu. Sisanya akan diberikan kepada orang lain. Jack mengangguk dan segera bertanya lagi, lalu berapa kali satu orang bisa ambil bagian? Aaron sedikit terkejut, satu orang hanya dapat mengambil bagian sekali, itu sebabnya Rhodes sangat panik untuk menemukan orang. Bagaimanapun, 6 kelompok telah dikirim. 60 alkemis yang berkumpul di sini telah mengambil bagian. Petik 2. Jack mengangguk saat matanya melihat sekeliling. Rudy mengerutkan kening saat dia melihatnya. Setelah mengenal Jack begitu lama, Rudy bisa menebak apa yang dipikirkan Jack dari ekspresinya. Rudy memiliki momen kesadaran ketika dia melihat Jack. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meraih lengan Jack, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh, berhenti di sana. Mengapa saya datang ke sini? Apakah itu untuk menundukkan kepala saya untuk orang lain? Rudy sedikit panik mendengarnya, tapi... Jack menggelengkan kepalanya, tidak ada tapi-tapian. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sembunyikan begitu saja. Kesempatan ada tepat di depanku, jika aku tidak merebutnya, itu akan menjadi kesalahanku karena kalah dalam pertandingan, dia. Aaron bingung mendengarkan mereka berdua berbicara. Jack menoleh untuk melihat Aaron dan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang benua rawa putih dan benua kekacauan? Bab 2950. Aaron mengerjap,
menjawab dengan serius, aku tidak terlalu tahu, aku hanya membaca tentang mereka di buku-buku kuno. Pada saat itu, Jack langsung menuju ke poin kunci, mendengar apa yang kamu katakan, apakah tidak ada dunia lain yang terputus dari dunia luar seperti benua Hestia? Aaron mengangguk sambil menatap Jack dengan bingung. Dia merasa semua orang seharusnya tahu ini karena ini adalah pengetahuan dasar. Namun, sepertinya Jack tidak mengetahuinya sama sekali. Dia bukan seseorang yang memikirkan masalah seperti ini. Setelah memikirkannya, dia menjawab dengan tulus, benua Hestia dulu juga terbuka untuk dunia luar. Benua itu memiliki kontak reguler dengan dunia lain dan bahkan memiliki susunan transfer besar yang dapat mengirim kita ke dunia lain. Namun, sesuatu yang besar terjadi, 30.000 tahun yang lalu yang memutuskan hubungan benua Hestia dengan dunia luar. Meskipun berita masih dapat menyebar, sebagian besar saluran dimatikan. Sebenarnya, Aaron juga tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Lagi pula, dia bahkan tidak lebih tua dari 60 tahun, dan hanya mendapat berita dari buku-buku kuno. Perbedaan antara dunia kelas 3 tidak terlalu besar. Mereka akan memiliki kebohongan satu sama lain, dan mereka bahkan dapat melakukan perjalanan antar dunia. Selama Anda memiliki sumber daya, Anda dapat membawa arai transfer besar ke dunia lain. 30.000 tahun yang lalu, benua Hestia selalu menjaga hubungan dengan dunia luar. Mereka juga bertukar sumber daya. Benua Hestia dianggap berada di ujung bawah dunia kelas 3. Aaron berkata dengan serius, aku telah melihat catatan tentang benua rawa putih dan benua kekacauan. Jelas tertulis bahwa kedua benua itu seharusnya berada pada level yang sama dengan kita. Kita semua seharusnya berada di kelas menengah bawah dunia kelas 3. Setelah Aaron mengatakan itu, Jack tiba-tiba berkata sambil berpikir, jadi itulah yang terjadi. Dunia berputar menghubungkan kita dengan dua benua itu mungkin karena dunia berputar berpikir bahwa ketiga dunia itu berada pada level yang hampir sama dan itu akan menjadi pertarungan yang adil. Petik 2. Aaron memiliki ekspresi kesadaran di wajahnya ketika dia mendengar itu. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata, kamu benar sekali. Saya pikir kita bersaing melawan benua rawa putih dan benua kekacauan karena itu juga. Namun, kedua benua telah meningkat sedikit. Benua kekacauan sudah dapat peringkat sebagai dunia kelas 3 menengah. Bahkan benua rawa putih sedikit lebih kuat dari benua Hestia. Kami terpaksa tetap di bawah. Jack mengangguk. Tidak heran ada perbedaan yang begitu besar. 30.000 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Rudy menghela nafas dan berkata, jika kita tidak memutuskan hubungan kita dengan dunia luar, kita mungkin sangat berbeda sekarang. Aaron mengangguk, mungkin. Paling tidak, kita tidak akan seburuk itu. Jack menatap ukiran di langit-langit. Ukiran memenuhi seluruh langit-langit dan kaya dengan konten. Ada binatang buas dan prajurit besar dengan pakaian aneh. Banyak cerita tergambar di sana, cukup membuat pusing. Bersambung.